Baik, yang termuliakan Biku Sangga, Sangga Tirawal Indonesia, yang luhur, para samanera, yang terhormat para Atasilani, serta Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya, Soti Hontu. Ya, sungguh merupakan karma baik bagi kita bersama, karena kita dapat berjumpa kembali dalam acara Dhamma Sakaca Online, sesi kelima, episode ke-53, yang diselenggarakan oleh KBTI Kresidenan Besuki, seperti biasa tayang via Zoom dan juga channel YouTube Dhamma Televisi dan juga Dhamma Meta Jember. Nah, semoga para partisipan yang hadir pada malam hari ini senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah Dhamma yang nantinya akan disampaikan oleh Romo Suhendri dengan tema apakah benar rumput tetangga lebih hijau? Nah, ini tentunya topik yang sangat menarik sekali. Nah, tetapi sebelum itu mari kita bersama-sama untuk mengambil sikap anjali. Kita akan terlebih dahulu memulai acara pada malam hari ini dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakhato bhagawata dhammo dhammang namasami Supardipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan Dhammapada yang nantinya akan dibacakan oleh adik kita, Saudara Dhamiko. Kepada Saudara Dhamiko, saya persilakan. Syair Dhammapada 182. Kico manusa patilabo kicang macana ciwidang kicang sadamasawanang kico bunanang waduh adalah sangat sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia dalam lingkaran tumimba lahir. Sungguh sulit hidup sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan dhamma. Demikianlah, sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Dhamiko. Baik, selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti, yakni sharing Dhamma atau Dhamma Desana, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dekat siapa sosok narasumber kita pada malam hari ini. Jadi, izinkan saya untuk membacakan profil beliau terlebih dahulu. Berikut profil narasumber kita, Romo Suhendri, SE, SPDB, MM, MPD, CPS. Nah, saat ini beliau sedang tinggal di Kota Tangerang dengan status telah menikah dan mempunyai seorang putra yang tadi kita sama-sama dengarkan bersama, anaknya beliau yang membacakan Dhammapada. Nah, kemudian saat ini beliau bekerja sebagai HRD di Sekolah Narada dengan aktivitas lainnya yakni sebagai dosen, Dhamma Duta, speaker, host, dan volunteer. Tentunya sudah banyak sekali ya. Untuk pendidikan, beliau mengambil pendidikan S1, ekonomi, dan juga pendidikan keagamaan Buddha, lalu menempuh pendidikan S2, manajemen, dan juga pendidikan. Dan beliau juga memperoleh sertifikasi CPS atau Certified Public Speaker. Nah, saat ini juga beliau sangat aktif dalam berbagai kegiatan di organisasi. Yang pertama di Magabudi Kota Tangerang, lalu di Yayasan Arya Dhamma,
dan Yayasan Dasa Dharma, kemudian juga aktif di Cetia Narada, Jakarta Barat. Kegiatan lainnya atau aktivitas lainnya, beliau juga aktif sebagai penyuluh agama Buddha non-PNS Kementerian Agama Republik Indonesia dan aktif sebagai volunteer Dhammasakaca Online Wihara Dhamma Meta Jember. Sekian profil yang dapat saya bacakan atau dapat kita kenal bersama-sama. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Romo Suhendri untuk menyampaikan Dhamma Desana pada malam hari ini. Selamat malam, Romo. Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya, Nadine. Baik, Biku Sangga yang termuliakan, para Samanera, Atasilani, Rama Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang menyaksikan acara ini. Sebelum saya memulai membahas berdiskusi Dhamma, mari kita bersama-sama bersikap anjali. Kita kembali menghormat kepada Guru Buddha dengan memanjatkan Pupa Bagana Makara. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Halena Dhamma Sawanang, Halena Dhammasa Kaca, Etang Manggala Uttamang. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, berdiskusi Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara kita sekaligus moderator Miss Nadine yang memang sudah saya kenal dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang memang menjadi pendengar dan juga yang rutin menyaksikan siaran Dhammasakaca dari waktu ke waktu yang diselenggarakan lebih dari 3 tahun, bahkan sudah lama sekali Dhammasakaca online ini berjalan, berlangsung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seperti apa yang tadi disampaikan oleh moderator kita, bahwa pada malam hari ini kita akan membahas satu materi yang ringan, ya, tidak berat, dan juga ada di dalam keseharian kita. Saya mendapatkan kesempatan yang baik untuk menjadi salah satu volunteer dari kegiatan yang baik ini. Terkadang saya menjadi moderator, namun saya juga diminta oleh negara untuk menjadi salah satu narasumber. Saya melihat hadir juga bukan hanya dari Indonesia, ya, ada peserta yang memang setia, Bapak Lim Tuan Li, ya, yang saya tahu dari Malaysia, ya, ikut setia menyaksikan. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar sampai negeri jiran, ya, seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang menyaksikan melalui Zoom maupun melalui siaran YouTube, pada malam hari ini kita akan membahas dengan judul, ya, benarkah, ya, rumput tetangga terlihat lebih hijau? Ya. Saya akan berbagi layar dengan Bapak dan Ibu. Oke, nah ini sudah saya perbesar, ya, sudah terlihat? Iya, terlihat Romo. Oke, baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini judulnya berbeda dengan materi-materi atau judul dari pembicara-pembicara sebelumnya. Rumput tetangga terlihat lebih hijau, ya. Kalau di judul yang ada di poster,
Apakah benar rumput tetangga lebih hijau? Ya, kurang lebih mirip seperti itu. Perkenankan hari ini saya, Rama Suhendri, menyampaikan sedikit materi. Semoga kita semua dapat inspirasi, dapat motivasi, dapat renungan dan penyemangat dalam hidup kita. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan, Ibu dan Bapak. Benarkah rumput tetangga lebih hijau? Ya, kadang kita suka melihat atau mendengar istilah-istilah seperti ini. Artinya apa? Ini sebuah eh, kalimat yang mempunyai banyak makna, ya, yang mempunyai banyak arti. Bagaimana kita meresponnya? Nah, pada malam hari ini kita belajar merespon dan tentu merespon ke arah yang lebih positif. Ketika kita berusaha mencari baik di Google maupun di YouTube, maka ibu bapak akan menemukan gambar seperti ini. Salah satunya di YouTube, ya. Yang pertama, kita bisa melihat cerita dan juga uraian yang disampaikan dari Yang Mulia Sri Panyawaro Mahatera. Ya, jadi nanti kapan-kapan ya setelah selesai sharing Dhamma pada malam hari ini, Bapak Ibu boleh juga buka di YouTube ya, ketik apakah benar rumput tetangga lebih hijau. Ya maka akan muncul dua ini. Tulis ceramah Dhamma. Begitu juga dengan saya. Saya sudah melihat apa yang Bante Panya sampaikan. Dan ini menarik sekali, Saudari Nadine. Waktu itu, pada satu acara, Bante Panya mendapatkan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu disampaikan melalui moderator yang sangat luar biasa. Ya, sekarang kita kenal dengan motivator nomor satu Asia, yaitu Dr. Ponijan Liao. Waktu itu Dr. Po ya masih jauh terlihat lebih muda, ya sampai sekarang pun masih segar bugar. Waktu itu Bante Panya mendapatkan satu pertanyaan yang dibacakan oleh Dr. Po. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bante, mengapa saya melihat orang lain, ya bisa jadi teman saya, rekan saya, itu jauh lebih berhasil, jauh lebih sukses, kehidupannya jauh lebih baik, ya. Padahal dia hanya berjualan togel. Nah, itu kata-katanya ya. Sampai saya juga tersenyum. Ya, padahal dia hanya berjualan togel, tetapi kok dia berhasil gitu. Sedangkan rumah saya aja sekarang masih ngontrak. Hidup saya masih pas-pasan, dia bilang gitu. Nah, apa yang saya akan lakukan atau sikap apa yang saya lakukan? Lalu Bante Panya menyampaikan rumput tetangga terlihat lebih hijau dan lain sebagainya. Ya, nanti kalau saya ceritain ibu bapak jadi tahu semua. Ini sebagai salah satu eh, cerita yang nanti ibu bapak bisa dapat lengkapnya ketika mendengarkan. Bapak ibu saudara-saudari, bermula dari satu pertanyaan umat kepada Biku Sri Panyawaro Mahatera, mengapa kita ini suka melihat, menyaksikan rumput tetangga lebih hijau. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya juga melihat ada inspirasi dari sebuah video. Video itu menceritakan tentang kambing yang tertipu, ya. Jadi diceritakan ada seekor kambing yang melihat lahan lahan sebelah dari yang sekarang ia ada, itu dia intip melalui satu celah. Dan setelah dia intip, ternyata ia melihat ada rumput yang jauh lebih hijau, lebih segar. Maka ia berinisiatif, dia menemui teman-temannya. Ya, di dalam gambar
dia berpikir, wah rumput tetangga lebih asik tuh ya, lebih hijau ya. Maka dia coba sampaikan ke teman-temannya ya. Dalam bahasa mereka ya, mereka berkomunikasi. Yuk kita ke sebelah yuk. Maka kambing yang pertama melihat ini berinisiatif mengajak dan banyak mereka yang ikut mau pindah ke sebelah, ke lahan sebelah. Maka kambing ini yang pertama ini mencari cara supaya teman-temannya dan dia juga pindah ke pagar sebelah ya, yang bukan pagar yang sekarang ia tempati. Kemudian kambing yang pertama itu ayo ikut ya, banyak yang mau ikut, tapi ada satu kambing yang tidak mau ikut ya, yaitu kambing yang Bapak Ibu lihat ya. Gambarnya terlihat ya Nadine ya, gambar kambingnya ya. Iya, terlihat Romo. Gambar kambing yang lehernya ya, lehernya ada apa ya, ada kalung merah ini dibujuk, ayo kita ikut. Kamu mau ikut ke tuh sebelah lebih hijau rumputnya. Namun kambing yang dibujuk ini, yang satu ini dia tidak mau, enggak ah, gitu kan, gitu dengan eh, berpikir barangkali ya, ya sudah dia nikmati saja lahan yang sudah ada, yang sekarang ya bisa makan rumput-rumput itu. Kemudian ternyata setelah pindah, kambing itu coba makan rumput tetangga. Ternyata rumputnya palsu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan bukan hanya palsu, ternyata itu adalah area atau lahan tempat ya ini dia ya, singa ya. Jadi betapa terkejutnya ketika ternyata ada singa ya di samping area dari rumput yang sebelumnya ia tempati. Ya, cerita ini menarik. Ada di YouTube juga, Ibu dan Bapak. Jadi ada iklan yang memang eh, menceritakan tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah kambing yang tertipu ini, kita juga sebagai manusia ya bisa saja loh ya, bisa saja salah menilai, salah melihat ya karena keterbatasan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, karena mata melihat, telinga mendengar, maka apa yang terjadi? Ya, kita terkadang suka yang namanya membandingkan. Ya, kenapa sih? Ya, kehidupan orang itu lebih baik. Kenapa sih jodoh dan karir orang itu lebih baik? Kenapa sih keyakinan orang itu lebih baik? Ya, contoh misalnya seperti eh, di dalam masyarakat. Kalau kita punya rumah nih, dan rumah kita punya rumput, dan kita punya tetangga pas di depan rumah kita, ya, dia sedang menyirami rumputnya, dia sedang eh, ya mengolah tanahnya, ya memang terlihat ya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumah kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, banyak orang membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain. Ya, dia bandingkan apa Nadine? Dia bandingkan pasangannya, dia bandingkan anaknya, ya. Bahkan kalau di sekolah itu yang namanya membandingkan itu bisa jadi sebuah masalah. Kenapa? Karena bisa menimbulkan trauma secara jangka panjang, ya. Kalau Iya, ada betul Romo. kalau ada seorang anak misalnya ya, dia anak kedua, dia lama sekali membaca, maka anak kedua itu bisa dibilang demikian sama orang tuanya yang rasanya kurang tepat. Coba tuh kamu tiru kakakmu yang cepat belajarnya, bisa cepat membacanya dan lain sebagainya. Di satu sisi barangkali orang tua ingin memotivasi anak keduanya supaya seperti kakaknya. Tetapi di sisi yang lain bisa juga secara psikologi Bapak dan Ibu, anak itu menjadi salah satu trauma. Dia bisa trauma dan dia bisa merasa kok saya dibanding-bandingkan dengan kakak saya. Seperti itu. Ya, suami juga begitu. Ya, kalau misalnya ada seorang istri bicara sama suami ya, awalnya baik-baik, tetapi ketika melihat tetangga punya mobil baru, punya barang-barang yang baru, bisa jadi istrinya ya mencolek pasangannya, mencolek suaminya. Tuh lihat tuh tetangga udah punya ini, udah punya itu.
Kadang kita memang suka seperti itu ya di masyarakat. Begitu juga dengan jodoh, ya. Betapa banyak orang yang katanya ya dari masyarakat itu jodohnya mudah gitu, Nadine. Tapi ada juga orang yang di masyarakat jodohnya itu susah gitu kan. Ya, ini dibanding-bandingkan juga. Karena apa? Karena membandingkan. Begitu juga dengan karir. Ya, ada orang yang karirnya bagus, ya, ada orang yang karirnya mandek gitu kan. Dan kalau misalnya seseorang yang melihat karirnya lebih bagus, respon apa yang muncul? Nah, itu dia. Begitu juga dengan keyakinan. Kadang kalau orang tidak sepenuhnya memahami dhamma ajaran Buddha, bisa jadi dia mudah goyah keyakinannya dan dia menganggap keyakinan ya di luar dari dirinya adalah keyakinan yang memang lebih baik rasanya daripada keyakinan yang ia miliki sekarang. Maka itu hati-hati Ibu dan Bapak. Keyakinan yang membabi buta juga kurang baik ya untuk diri kita. Tetapi terlalu berlebihan juga membangga-banggakan keyakinan kita yang paling benar, sedangkan keyakinan agama-agama lain kurang baik atau tidak baik bahkan itu juga tidak baik. Nah, maka dari itu hati-hati ya, jangan sampai kita terlalu berlebihan di dalam sesuatu, termasuk di dalam keyakinan. Boleh nggak Romo saya yakin, yakin seyakin-yakinnya terhadap ajaran Buddha? Ya tentu dong, karena kita sebagai umat Buddha. Tetapi ya, bukan berarti kalau kita yakin dengan ajaran Buddha, kita boleh mencampakkan, menjelekkan, merendahkan agama orang lain. Itu tidak dibenarkan oleh guru kita Buddha. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kemudian apa sih sebab-sebabnya melihat rumput tetangga ya atau rumput tetangga itu terlihat lebih hijau? Ya, ada beberapa hal Bapak dan Ibu ya yang menjadi sebab orang melihat rumput tetangga terlihat lebih hijau. Yang pertama adalah orang itu hanya melihat sekilas, ya. Misalnya, ia melihat kehidupan orang lain, tetangga dia yang ada di depan. Wah, rasanya itu wow, luar biasa gitu kan, punya ini, punya itu, ya. Padahal ia hanya melihat sekilas. Dia tidak melihat secara detail Ibu dan Bapak. Kemudian, apa yang menyebabkan orang melihat rumput tetangga terlihat lebih hijau? Ia tidak mensyukuri kehidupan ini. Ya, yang dia lihat di depan dia ya lebih baik. Ya, saya belum baik, tidak baik. Nah, ia tidak mensyukuri kehidupan saat ini. Ia merasa kurang terus hidupnya, sehingga ia tidak mensyukuri kehidupan ini. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, ia belum mempunyai pandangan benar. Ya, ini juga penting. Di dalam agama Buddha, ya, guru Buddha banyak menjelaskan tentang pandangan. Dan pandangan ini menjadi penting sekali untuk kita pelajari. Ya, belum lama saya diundang untuk sharing tentang Brahma Jala Sutta. Bagus juga, ya. Kenapa? Karena saya jadi lebih banyak belajar membaca kembali tentang ternyata di dalam kehidupan Buddha pada waktu itu banyak sekali muncul aliran dan pandangan-pandangan yang memang kurang tepat, yang bisa menjadikan penderitaan kita lebih panjang. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, seseorang bisa melihat rumput tetangga lebih hijau karena bisa jadi karena pandangannya belum benar. Ya, pandangan ini menjadi penting. Bahkan di dalam Jalan Mulia Berwas 8, pandangan itu menempati urutan nomor 1. Ya, seperti itu. Kemudian, yang keempat, ia masih memiliki batin yang tercemar. Ya, ini kalau bicara masalah batin ini luas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena batin yang tercemar ini bisa semakin keruh ketika ia kontak, ia mata melihat, telinga mendengar, ya. Karena respon orang kan beda-beda, ya. Batin yang tercemar ini bisa menyebabkan ia melihat sesuatu, ya, dan bisa jadi muncul yang namanya iri hati. Bisa yang namanya muncul ketidakpuasan,
muncul yang namanya ketidaksukaan. Ya, pernah dengar barangkali Bapak dan Ibu istilah yang kemarin sempat saya dengar juga dari salah satu umat namanya semos-semos. Ya, Miss Nadine, tahu semos-semos ya? Wah, Ya. apa itu Romo? Semua itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Namanya semos-semos ya. Nah, Ibu Bapak Oh ya, iya iya. hati-hati. Hati-hati. Kalau kita ya punya batin yang tercemar, bisa jadi kita menjadi orang yang senang melihat orang lain susah dan kita susah lihat orang lain senang ya. Maka itu harus hati-hati. Ini dia Bapak dan Ibu yang menjadi sebab-sebab tetangga ya rumputnya terlihat lebih hijau. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Hanya melihat sekilas. Ibu Bapak Saudara-saudari, kenapa sih kita bisa melihat rumput tetangga terlihat lebih hijau? Ya karena apa? Karena kita tidak melihatnya secara detail. Ya, seperti tadi cerita kambing ya di awal ya. Dia cuman melihat melalui celah bambu ya. Dia lihat rumputnya lebih hijau, ternyata rumputnya palsu. Ya, sama seperti kehidupan kita. Kita suka membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain, melihat bahwa keluarga orang lain itu lebih wow, lebih hebat, ya, lebih sukses, ya, dan bisa jadi rasanya lebih bahagia daripada keluarga kita. Padahal kenyataannya belum tentu, ya. Bisa jadi ibu dan bapak mereka itu sesungguhnya sama melihat kepada keluarga kita, ya. Artinya apa? Mereka melihat betapa indahnya keluarga di depan kita ini, ya. Kita juga sama. Wah, betapa indahnya keluarga yang ada di depan rumah saya ini. Kenyataannya, kalau kita hanya melihat sekilas, tidak detail, maka sesungguhnya eh, kita hanya melihat sekilas, belum detail. Kalau kita sudah melihat detail, sesungguhnya bisa jadi, ya, eh, belum tentu hijau juga rumput tetangga kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa rumput tetangga bisa terlihat lebih hijau? Karena orang tidak mensyukuri kehidupan. Ya, orang yang punya pasangan, dia tidak mensyukuri bahwa dia sudah mempunyai pasangan. Orang yang mempunyai keluarga yang baik-baik, ia tidak mensyukuri keluarga yang baik-baik. Orang yang punya orang tua, ia tidak mensyukuri ia punya orang tua. Ya, ia mempunyai teman-teman yang baik, ia tidak mensyukuri teman-teman yang baik itu. Orang punya anak, ya, dikala orang sulit mendapatkan anak keturunan, dia tidak mensyukuri kehidupan bahkan ketika ia mempunyai anak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi eh, putra saya Damiko ya menyampaikan satu syair Dhammapada ya. Salah satunya adalah sungguh sulit lahir sebagai manusia. Ya, maka itu kalau kita sudah lahir dari manusia, sesungguhnya itu merupakan satu keberuntungan yang besar Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Sebuah karma baik kita bisa lahir jadi manusia. Kenapa? Karena sungguh sulit lahir jadi manusia. Buddha yang mengatakan secara langsung dari banyak kehidupan, dari alam-alam kehidupan, alam manusia adalah alam yang berbahagia. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ditanya apakah alam manusia itu alam bahagia? Alam bahagia. Bahkan ya, guru kita Buddha mencapai pencerahan di alam manusia. Bahkan para dewa datang ke alam manusia untuk belajar dhamma, mendengarkan khotbah dhamma dari Buddha. Maka dari itu Ibu dan Bapak, kita tidak boleh mensia-siakan kehidupan kita sudah menjadi manusia. Ketika kita menjadi manusia, berusahalah menjadi manusia yang berguna. Berusahalah menjadi manusia yang berarti, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk kebermanfaatan, untuk kebaikan banyak orang. Ya, bahkan saya pernah mendengar eh, salah satu kutipan dari seorang biku, bagus sekali. Hidup itu bukan hanya berkembang biak, tapi berusahalah hidup berkembang baik. Ya, kalau hidup hanya sekedar hidup, ya banyak manusia yang juga hidup seperti itu.
Jadi Bapak dan Ibu, dari waktu ke waktu berusahalah kita mengisi hari-hari kita dengan banyak perbuatan baik. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau dalam satu hari ini saya sudah berbuat baik apa sih? Ya, seperti itu. Apakah kita sudah baca parita dengan baik? Apakah saya sudah berdana hari ini? Apakah saya sudah mengendalikan diri saya hari ini? Apakah saya sudah mendengarkan khotbah dhamma dengan baik? Intinya apa? Setiap hari kita gunakan waktu kita bukan hanya untuk rutinitas bekerja atau untuk rutinitas berusaha berupaya. Orang yang dagang bisa jadi dagangnya dari pagi sampai malam. Tetapi apakah ia melakukan perbuatan yang baik dalam hari itu? Adalah sangat disayangkan Ibu dan Bapak kalau seseorang hidup dalam satu hari tetapi tidak ada kebajikan yang dilakukan. Maka dari itu saya mengajak, ayo kalau kita sudah lahir jadi manusia, jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang memang bisa memberi manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk makhluk lain. Nah, yang ketiga, Ibu dan Bapak, seseorang yang melihat rumput tetangga kelihatan lebih hijau karena ia belum mempunyai pandangan benar. Ya, itu artinya apa? Dia belum mempunyai pandangan benar tentang empat kebenaran Arya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari banyak sekali bahasan tentang empat kebenaran Arya. Dan empat kebenaran Arya ini menjadi pokok atau menjadi penting untuk kita ketahui sebagai umat Buddha. Kenapa? Karena Buddha ya menjelaskan empat kebenaran Arya ini dalam banyak kesempatan dan juga ketika kita memahami Dhamma, sesungguhnya diharapkan kita bisa memahami empat kebenaran Arya. Apa itu empat kebenaran Arya? Kebenaran Arya tentang dukkha, kebenaran Arya tentang sebab atau asal mula dari dukkha, kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha, dan kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha, yaitu jalan mulia berwas delapan. Nah, kalau seseorang memahami tentang empat kebenaran Arya, sesungguhnya matanya bisa terbuka, ya. Artinya apa? Bukan terbuka untuk melihat dunia ini, tetapi bisa melihat keseluruhan fenomena kehidupan. Bahwa hidup ini ya akan muncul, berlangsung, dan lenyap. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Ya, kalau misalnya masih ada yang tidak percaya Ibu dan Bapak bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan, ya, coba kita saksikan. Apakah seseorang yang sakit tidak menderita? Apakah seseorang yang ditinggal dengan orang yang dicinta tidak menderita? Apakah seseorang yang mengalami ya kematian tidak menderita? Banyak sekali penderitaan atau duka di dunia ini. Maka dari itu, ya, guru Buddha mencari obat agar kita semua terbebas dari yang namanya derita atau penderitaan. Ya, yang berikutnya adalah pandangan benar tentang kama. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada yang menarik ketika kita melihat orang lain. Misalnya tetangga kita, oh tetangga kita tuh lebih sukses, lebih jaya ya. Kalau seseorang memahami tentang hukum yang namanya kama atau hukum perbuatan, maka tidak muncul respon yang negatif. Kenapa? Karena dia memahami setiap orang punya yang namanya perbuatannya masing-masing. Ya, misalnya saya melihat Nadine, ya, Nadine menjadi tetangga saya. Saya melihat Nadine lebih sukses, lebih berjaya, ya, bahkan lebih bahagia. Saya tidak boleh iri. Kenapa saya tidak boleh iri hati? Karena semua itu punya karmanya masing-masing. Kalau ada orang sukses yang respon baik apa yang kita lakukan, kita harus turut membudita cita. Kita harus berbahagia atas apa yang orang telah lakukan, keberhasilan yang telah dia capai. Bukan sebaliknya, kita nyinyir, kita tidak suka, ya, seperti itu. Jadi Ibu dan Bapak, seseorang yang berjaya, orang yang sukses, bahkan orang yang bahagia, itu karena perbuatannya sendiri. Baik perbuatan di masa lampau dan juga perbuatan di saat sekarang ini. Nah, itu pandangannya harus benar. Yang ketiga adalah pandangan benar mengenai tilakana. Ya, jadi kenapa sih dia belum mempunyai pandangan benar? Ya karena salah satunya dia belum mempunyai pandangan benar mengenai tilakana.
Apa itu Rama Tilakana? Tilakana adalah salah satu ajaran Buddha tentang tiga corak kehidupan. Corak yang pertama adalah corak tentang perubahan yang disebut dengan anicca, ya. Corak yang kedua adalah eh, corak tentang duka atau penderitaan, ya. Yang ketiga adalah corak tentang anatta atau tiada inti yang kekal, ya. Seseorang yang melihat orang lain lebih sukses, ya kita bisa melihat memandangnya, kalau itu jadi motivasi kita, sesungguhnya baik juga. Oh, suatu hari semogalah saya juga bisa seperti orang itu, bisa sukses. Karena apa? Kita mengenal hukum perubahan. Dan ketika kita sudah berjaya, kita tidak boleh sombong karena suatu hari bisa jadi ya dunia berputar. Ada orang yang sekarang berjaya, mungkin beberapa tahun ke depan dia tidak berjaya lagi. Ketika seseorang sekarang dipuji banyak orang, bisa jadi di masa yang akan datang orang itu dilupakan oleh orang lain. Nah, maka dari itu, ketika ada kondisi-kondisi yang disebut dengan ataloka dhamma, batin tidak mudah tergoncang. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, baik untung maupun rugi, baik suka maupun duka, baik dipuji maupun dicela, ya, semuanya itu Ibu dan Bapak datang silih berganti. Kalau kita memahami tentang hukum tiga corak kehidupan ini, batin kita tidak mudah tergoncang oleh yang namanya ya lika-liku kehidupan. Seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah tentang kenapa eh, orang belum punya pandangan benar. Nah, yang keempat, kenapa batin orang eh, masih belum bersih, ya. Orang melihat rumput tetangga lebih hijau, bisa jadi batinnya masih tercemar. Di situ ada yang namanya keserakahan, ya, tercemar oleh keserakahan, ya. Jadi contohnya seperti apa? Kita lihat nih tetangga kita di depan rumah kita, dia punya mobil baru. Apa yang muncul? Apa yang menjadi respon kita? Ya, mungkin yang bisa muncul adalah kapan saya bisa seperti dia? Saya harus seperti dia. Pokoknya saya harus seperti dia. Bisa memunculkan keserakahan Ibu dan Bapak dengan memandang, melihat rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Ya, makanya hati-hati. Yang kedua adalah kenapa batinnya masih tercemar? Karena tercemar oleh kebencian. Ya, yang tadi tuh saya ulang. Semua-semua susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Maka itu harus hati-hati. Jangan sampai Ibu dan Bapak kita punya respon yang penuh dengan kebencian. Ya, ketika seseorang punya batin yang tercemar, yang sebab terdekatnya adalah kebencian atau dosa, maka apapun yang dilihat menjadi tidak baik. Sama seperti seseorang ketika bertemu orang lain, kalau orang itu sudah benci, apapun yang dilakukan oleh orang itu salah di mata kita. Nah, ya, coba direnungkan, Bapak dan Ibu. Makanya penting sekali belajar dhamma. Ya, penting sekali belajar dhamma agar apa? Agar batin kita tidak tercemar. Seperti itu. Kemudian, kenapa batin kita masih tercemar? Karena batin kita masih punya kebodohan batin. Ya, jadi pencemaran batin itu disebabkan salah satunya karena kita masih bodoh. Bodoh berarti bukan tidak bisa tahu tentang pengetahuan umum, tetapi kita bodoh karena kita masih terus diliputi oleh kebencian, oleh keserakahan. Ya, coba bayangkan Ibu dan Bapak, apakah kita ini bodoh atau tidak? Sudah tahu ya apa yang kita lakukan membawa penderitaan, tapi masih terus kita lakukan. Ya, itu kan tandanya kita masih bodoh. Ya, misal ya, saya punya pengalaman. Ketika dulu sakit mah ya, ya. Teman-teman di sini juga barangkali juga ada yang mengalami sakit yang sama. Sakit lambung misalnya, sakit mah. Dokter bilang ya, Nadine, ya kalau sakit mah itu nggak boleh banyak ngopi, ya. Iya dokter, iya ternyata kita lakukan, kita tidak tidak minum kopi pada saat itu. Lalu
ya, karena nafsu keinginan, ya, keserakahan, ya, keinginan, ya, apa yang terjadi tidak tahan, ya, maka kebencian, bukan kebencian, maka keserakahan itu, ya, yang menjadi pemimpin dari pikiran kita. Ya, bolehlah ngopi dulu gitu kan. Kalau nanti sakit obatin lagi gitu kan. Padahal kan dokter udah bilang orang yang sakit mah hati-hati sama sama yang namanya kopi gitu kan, sama yang namanya pedes-pedes, sama yang namanya santan-santan gitu. Ya, itu dia. Itu baru tentang makanan, belum tentang hal yang lain, ya. Nah, ibu bapak saudara-saudari, maka dari itu hati-hati. Ketika batin tercemar, coba kita introspeksi diri. Bisa jadi tercemar oleh keserakahan, tercemar oleh kebencian, dan juga oleh kebodohan batin. Berikutnya ibu dan bapak, ya, daripada membandingkan rumput tetangga, ya, nih katanya kalau kata orang, lebih baik memperbaiki diri, ya, seperti itu. Supaya apa sih? Supaya kita bisa bahagia, ya. Bahkan dalam satu pernyataan dari seseorang, apa sih definisi bahagia yang sederhana, ya, tidak rumit gitu ya. Katanya bisa makan enak, bisa tidur nyenyak. Katanya itu sederhana sekali. Bisa makan enak, bisa makan artinya ya, bisa makan dan bisa tidur nyenyak. Karena apa? Definisi yang paling dasar di masyarakat umum pun kadang-kadang orang belum bisa capai loh. Artinya apa? Orang belum tentu bisa makan enak, tidur nyenyak, ya. Kenapa? Karena banyaknya keinginan, banyaknya nafsu-nafsu keinginan sehingga dia sulit untuk bahagia. Ya, itu definisi umum. Bagaimana definisi yang lain yang lebih bisa membawa kita lebih mulia? Definisi lebih mulia dari kebahagiaan, dari bahagia adalah ketika Bapak dan Ibu bisa memberi. Ya, ketika Bapak dan Ibu bisa melakukan kebajikan. Ya, itu juga bagian dari kebahagiaan. Dari rasa bahagia karena kita bisa memberi. Ya, lebih tinggi lagi, ya, ketika batin kita ini sudah mulai berkurang dari yang namanya batin yang tercemar, ya, dari keserakahan, dari kebencian, bahkan dari kebodohan batin. Itu mulia sekali. Tetapi kalau misalnya kita mau coba dalam kehidupan sehari-hari, minimal kita bahagia karena kita bisa memberi. Itu pun sudah baik, ya. Sebagai contoh misalnya, ketika kita pacaran misalnya ya, barangkali Nadine juga pernah merasakan ya, Bapak Ibu juga pernah merasakan ketika berpacaran apa yang dilakukan, ya. Rasa ingin memberi itu pasti muncul, ya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Apa sih yang bisa kita berikan untuk pasangan kita? Kalau lagi pacaran, Nadine, ya, apa sih ya? Kita keingetan nih dia nih. Kayaknya dia suka makan ini deh. Yuk kita coba. Mau nggak makan ini? Kita ajak makan di sini. Mau nggak kita ajak makan di sini? Yang ada di pikiran orang tersebut ketika jatuh cinta, ketika sedang berpacaran, dia memberi, dia berusaha melakukan yang terbaik, ya. Apakah dia melakukan perbuatan buruk di depan pacarnya? Tidak. Biasanya kalau orang lagi pacaran itu minim sekali keburukan, kejelekan yang muncul ketika bertemu, ya. Kalau setuju boleh kasih jempol. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini opini ya, pandangan. Tetapi Ibu dan Bapak ketika sudah berumah tangga biasanya berbeda, ya. Artinya apa? Bukan hanya memberi, bisa jadi ada perjalanan waktu, ya, dari waktu ke waktu, bukan memberi tapi menuntut, ya. Ketika pacaran banyak memberi, tetapi ketika berumah tangga banyak menuntut. Kalau saya sebagai seorang istri harusnya saya dapat itu, dapat ini, kamu bagi ini, bagi itu, bagi ini, bagi itu kepada saya. Tapi tidak semua orang. Ada juga orang atau pasangan yang ketika dia pacaran, dia banyak memberi, dan ketika dia berumah tangga juga banyak memberi. Tetapi ada orang juga yang ketika berpacaran banyak memberi, tetapi ketika berumah tangga banyak menuntut. Ya, seperti itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kehidupan agar bahagia? Ya, tentunya mulai dari keluarga. Ya, di sini Bapak dan Ibu yang mendengarkan siaran ini tentu ingin bahagia. Dan kalau ingin bahagia, coba kita mulai dari diri sendiri yang berada di dalam lingkup keluarga kita. Ya, Romo, bagaimana caranya supaya bahagia? Ya, mulai dari diri sendiri, ubah diri sendiri. Kita tidak bisa mengubah dunia, tetapi bisa mengubah diri sendiri. Nah, kemudian yuk kita mulai dari keluarga. Siapa di sini yang punya pasangan, yang punya anak, yang punya saudara? Baiklah sama mereka. Berbuat baiklah sama mereka, ya. Memberilah kepada mereka. Itu salah satu kuncinya. Di dalam salah satu pesan Buddha kepada seorang Brahmana, ya. Buddha pernah berpesan, bagaimana caranya supaya rumah tangga bahagia, ya. Ini karena moderatornya belum berumah tangga, maka pesan ini menjadi pesan yang bisa diingat untuk di masa yang akan datang. Ya, tapi penting juga buat orang yang belum berumah tangga. Kenapa? Ini bisa menjadi bagian kriteria apakah pasangan saya bisa seperti apa yang Buddha sampaikan kepada seorang Brahmana yang berharap rumah tangganya langgeng, rumah tangganya harmonis, rumah tangganya sejahtera, ya. Apa saja sih Romo? Apa saja sih? Ada 4 hal. Bagaimana caranya supaya rumah tangga bahagia? Ya, yang pertama tentu seorang perumah tangga ia berusaha rajin, tekun, giat dalam bekerja. Ya, bagi seorang suami atau sebagai kepala keluarga, hal ini sangat penting Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, ia mempunyai peran sebagai orang yang menafkahi, yang memberi kehidupan untuk keluarga. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, ya, baik ya, seorang suami atau seorang ayah penting sekali mendengarkan ajaran Buddha. Kenapa? Karena Buddha sudah mengajarkan, kalau mau rumah tangganya bahagia, ya kita harus rajin, kita harus tekun, kita harus giat dalam setiap pekerjaan. Ya, kalau setuju boleh kasih jempol. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, eh, banyak orang bertanya, bahkan ketika saya mendengarkan uraian dari seorang pandita, beliau menyampaikan seperti ini. Kalau ada seorang ayah dan seorang ibu, ya, seorang ayah dan seorang ibu dan dia mempunyai seorang putri, ya dia mempunyai anak perempuan gitu Nadine, dan ada laki-laki yang sedang mendekati anaknya atau putrinya, pertanyaan apa yang akan mungkin muncul dari seorang ayah ketika ia akan bertemu calon menantunya? Ya, jawabannya nih Ibu dan Bapak, ia akan bertanya seperti ini, ya, seorang ayah kepada calon menantunya. Apakah engkau mempunyai tanggung jawab? Apakah engkau bisa bertanggung jawab? Ya, Bapak dan Ibu, tanggung jawab itu penting, ya. Kenapa? Karena tanggung jawab itu menjadi bagian dari komitmen kehidupan, ya. Kalau seorang ayah yang tahu anaknya sedang dekat sama seorang laki-laki, anak itu ditanya, kamu bisa tanggung jawab nggak sama anak saya? Kenapa? Karena ya kehidupan ini panjang, ya, bahasanya. Kehidupan ini tidak sebentar. Artinya apa? Kamu akan bersama anak saya sepanjang kehidupan sampai maut memisahkan. Ya. Apa sih Romo artinya tanggung jawab? Ya, ya tanggung jawab itu maknanya besar. Misalnya ya, bisa diandalkan. Begitu ya Bapak Ibu ya, bisa diandalkan nggak nih? Ya, kalau bisa diandalkan, misalnya ya orang istrinya sakit, ya anaknya sakit, bisa nggak dia diandalkan? Membantunya, membawanya, merawatnya gitu kan? Kadang banyak pasangan yang mau senangnya aja, tapi susahnya nggak mau gitu ya. Maka dari itu Ibu dan Bapak, di dalam perjalanan kehidupan tidak semuanya melulu mulus.
Tidak semuanya melulu itu bagus, Ibu dan Bapak. Ada lika-liku kehidupan. Misalnya, ya, ada seseorang yang menikah, tetapi setelah menikah, eh, istrinya sulit sekali, ya, mengandung. Itu juga bagian dari tantangan yang harus ia lewati. Misalnya seperti itu. Atau ketika dia berumah tangga, ternyata ya tanpa disangka pasangannya mengalami sakit. Apakah ia tetap mau bertanggung jawab, mau menyayangi, ya, mau merawatnya? Ini yang tidak mudah, Ibu dan Bapak. Maka dari itu, kembali, ya, baik seorang suami maupun seorang istri, kalau mau bahagia, harus rajin, tekun, dan giat dalam setiap pekerjaan. Ya, sebagai seorang istri juga harus rajin, ya. Rasanya tidak ada mau suami mendapatkan istri yang pemalas seperti itu. Yang kedua adalah seorang hmm, rumah tangga juga diharapkan bisa pandai melindungi penghasilannya. Artinya apa? Ketika dia sudah bekerja, pasangan kita sudah bekerja sebagai seorang pasangan lainnya, misalnya sebagai seorang istri, gitu kan, dia bisa melindungi penghasilan suaminya, tidak menghambur-hamburkannya, tidak berfoya-foya, ya, sehingga apa? Dia bisa melindungi penghasilannya, seperti itu. Termasuk ya menjaga agar penghasilan yang dimilikinya bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah agar rumah tangga bahagia tentu memiliki pergaulan yang baik, ya. Misalnya ya, ada suami istri, ya. Kalau pergaulan yang tidak baik bisa jadi, ya, misalnya seorang istri bergaul dengan perempuan-perempuan yang tidak baik, maka yang ada nanti bisa jadi pergaulan tidak baik. Begitu juga suami. Kalau suami bergaul sama orang-orang yang tidak baik, bisa jadi sang suami pun bisa menjadi orang yang tidak baik. Maka dari itu, Buddha dalam banyak kesempatan, kalau mau bahagia, milikilah pergaulan yang baik. Ya, seperti itu. Yang keempat, Ibu dan Bapak, bagaimana caranya agar rumah tangga bahagia hidup dalam batas-batas kemampuannya? Ya, artinya apa nih? Hidupnya bisa eh, cukup, ya. Artinya apa? Kalau dia mau beli sesuatu, mau punya sesuatu, boleh nggak Romo pakai kredit? Ya silakan, kalau mampu. Jangan sampai kita gayanya mau wow, ya, gayanya mau luar biasa, tetapi kemampuan kitanya tidak punya, atau kemampuan kitanya kurang, ya. Yang ada nanti apa? Banyak utang, Ibu dan Bapak, ya. Kalau banyak utang, jadi yang terjadi bisa jadi apa? Ya, kita hidup bekerja eh, tidak akan pernah bisa tenang, damai. Kenapa? Karena utangnya terlalu banyak, ya. Kalau orang dia tahu penghasilannya berapa, dia tahu apa yang mesti dia keluarkan, dan dia tahu batas-batas pembelanjaan yang ia lakukan, maka dia bisa menjadi perumah tangga yang bahagia. Intinya apa sih yang keempat ini? Jangan sampai besar pasak daripada tiang, istilahnya. Seperti itu. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kemudian daripada kita melihat rumput tetangga yang terlihat lebih hijau, mari kita ambil bagian dhamma lain, ya. Selain tadi 4 resep agar rumah tangga bahagia, saya ingin sharing mengenai salah satu cara mengapa Dewa Saka itu bisa mempunyai kebajikan berupa kedudukan menjadi pemimpin daripada para dewa. Ya, ada 7 tekad ketika dulu sebelumnya ia lahir sebagai manusia dengan eh, diberi julukan pemuda maga. Ya, bisa jadi Bapak dan Ibu pernah mendengar cerita ini atau pernah mendengar 7 tekad ini. Dan pada malam hari ini saya akan coba ulangi Ibu dan Bapak untuk Ibu dan Bapak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada 7 tekad yang dilakukan oleh pemuda maga yang menyebabkan pemuda maga ini ketika dia melakukan 7 tekad ini,
dengan penuh kesungguhan sebagai manusia, kebajikan itu membuahkan karma yang begitu baik berupa lahir sebagai seorang dewa, dan bukan hanya lahir sebagai seorang dewa, tapi ia diberkahi dengan kedudukan yang tinggi. Ia menjadi pemimpin daripada para dewa yang kita sebut dengan Dewa Saka. Ada 7 tekad yang dilakukan oleh pemuda maga. Apa 7 tekad itu? Yang pertama, ia bertekad akan merawat kedua orang tuanya. Ya, Ibu Bapak, sekali lagi saya ulang, daripada melihat rumput tetangga lebih hijau, yuk kita coba introspeksi. Apakah kita sekarang ini sudah berusaha merawat kedua orang tua kita dengan baik? Walaupun Ibu dan Bapak, orang tua kita itu bisa jadi cerewet, ya, bisa jadi bawel, ya, bisa jadi mungkin ya berlaku kurang menyenangkan bagi kita, tetapi ia adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, ya. Bagi orang-orang yang lama tidak bertemu dengan mamanya, papanya, yuk coba video call nanti setelah puja bakti atau setelah ada masa kaca ini, ya. Kalau tidak video call, coba voice note, ya, atau telepon, ya, seperti itu. Kalau sudah lama tidak bertemu, atau bisa jadi ibu dan bapak, kalau sekarang orang-orang itu ada di sekitar kita, cobalah dengan hati yang baik kita berikan kebaikan mereka, ya. Kemarin saya diminta jadi juri lomba ceramah, ya, tingkat nasional Magabutri, ya, yaitu Majelis Tridharma Indonesia nasional. Saya menjadi salah satu juri di acara tersebut. Dan yang menarik adalah dari kategori pandita, ya, saya menjadi jurinya. Para pandita tersebut banyak menguraikan dengan topik bakti kepada orang tua, ya. Saya sampai terkagum-kagum mendengar cerita-cerita dari para pandita tersebut yang mengikuti lomba, betapa bakti itu menempati tempat yang sangat tinggi, ya, bagi saudara-saudara kita di Tridharma, ya. Bahkan merawat orang tua menjadi kebajikan yang sangat besar. Begitu juga dengan kita. Maka dari itu Ibu dan Bapak, walaupun mereka mungkin membuat hal-hal yang kurang berkenan kepada kita, cobalah kita merenung sejenak. Tanpa mereka kita tidak hadir di dunia. Mereka adalah guru pertama di dunia sebelum guru-guru lain mengajari kita. Maka dari itu, rawatlah kedua orang tua kita, ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pemuda maga berusaha menghormati orang yang lebih tua, ya. Jadi bukan hanya merawat orang tua, pemuda maga juga berusaha menghormati orang yang lebih tua. Apakah ada orang yang lebih tua dari kita? Banyak, Romo, ya. Yuk kita hormati. Kalau kita sebagai umat Buddha, ya kita bisa bersikap anjali, ya, atau kita menyapanya, selamat pagi, Om, selamat pagi Tante, ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ya. Bukan hanya sekedar basa-basi menyapanya, tapi kita menghormatinya. Ketika ada orang lain bicara, ya kita tidak potong, ya seperti itu. Ketika ada orang tua yang lebih tua menasehati, kita dengarkan. Ya itu bagian dari cara menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga adalah ia berkata sopan. Ini juga tekad dari pemuda yang bernama Maga. Selama kehidupan sebagai manusia, sebagai pemuda, ia berkata sopan. Dia tidak merendahkan orang, dia tidak menjelekkan orang, dia tidak membicarakan keburukan orang lain, tapi ia berkata sopan kepada orang lain. Nah, sudahkah kita berkata sopan, Ibu dan Bapak? Nah, kalau kita sudah berusaha berkata sopan, ya bisa jadi kita akan dihormati orang lain, Ibu dan Bapak. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh pemuda maga. Yang keempat adalah dia akan menghindari membicarakan orang lain. Nah, ini ya juga tidak mudah Ibu dan Bapak. Banyak di dalam kehidupan kita, ya, kita bekerja, kita berusaha, kadang kita banyak ngomongin orang. Kalau kita ngomongin orang yang baik, kebanyakan ngomongin orang yang tidak baik, ya. Seperti itu. Jadi, pemuda maga ini dia bertekad, dia menghindari membicarakan orang.
Romo, kalau ada orang ngomongin orang lain bagaimana? Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kalau ada orang ngomongin orang lain, membicarakan keburukan orang lain, ya kita bisa hindari dengan cara apa? Ya, bukan tidak sopan, ya. Kita bisa, mohon maaf ya, mungkin kita bisa ganti topik, ya. Biasanya orang akan risih kalau kita ngomong begitu, ya. Tapi ya, itulah salah satu mengingatkan orang lain. Atau mungkin ya mohon maaf ya, saya permisi masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan gitu kan. Seperti itu. Kadang kita ini suka terbawa arus ya. Ketika ada orang lain ngomongin orang lain, apalagi itu musuh kita, apalagi itu orang yang kita tidak sukai, kita tindak lanjuti ya. Kita bahas juga, kita tambah-tambahkan juga. Dan ini hati-hati Ibu dan Bapak. Seperti itu. Yang kelima adalah ia tidak akan menjadi orang yang kikir. Ia akan menjadi orang yang murah hati. Ya. Maka dari itu, Ibu dan Bapak, pemuda maga tentu menjadi orang yang dermawan. Dia menjadi orang yang murah hati, tidak pelit, tidak kikir. Sehingga apa? Karena kebajikannya, ia lahir jadi dewa dan menjadi pemimpin dari para dewa. Ya. Di dunia ini, Ibu dan Bapak, banyak tipe-tipe orang. Ya. Ada orang yang hidupnya susah pelit, ada orang yang hidupnya susah nggak pelit, ya. Ada orang yang kaya pelit, dan ada orang yang kaya dermawan, ya, murah hati. Kita mau yang mana? Seperti itu. Yang keenam, ia akan berkata jujur. Berkata jujur pentingnya Bapak dan Ibu ya. Ya. Berusahalah kita berkata jujur dengan penuh kebenaran. Jangan banyak kebohongan, ya. Kalau dalam bahasa keseharian itu jangan ada dusta di antara kita, ya. Begitu. Bahkan di dalam Pancasila Buddhis pun kan kita juga bertekad, ya, musawada weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk tidak berkata yang tidak benar, atau aku bertekad supaya tidak bohong, Ibu dan Bapak. Maka dari itu, orang itu ya dipegang omongannya, orang itu dipegang kata-katanya, ya. Maka berkatalah dengan penuh kejujuran. Seperti itu. Yang terakhir, yang ketujuh, ia akan menjaga dirinya untuk tidak mudah marah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam kehidupan ini banyak orang yang mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung. Kalau kita tahu orang lain mudah tersinggung, mudah marah, kita sebagai umat Buddha yang baik, kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah marah. Saya pun bertekad demikian, ya. Bukan hanya sekedar supaya menjaga diri tidak mudah marah, tetapi berusaha bertekad bersungguh-sungguh dimanapun berada, di rumah, di pekerjaan, saya menjaga diri saya agar tidak mudah marah kepada orang lain. Ya, mudah marah itu gampang, Ibu dan Bapak. Mengendalikan diri supaya tidak mudah marah itu perlu upaya. Seperti itu. Maka dari itu, Ibu dan Bapak, ya, inilah 7 tekad yang dilakukan pemuda maga yang menjadikan beliau sebagai seorang dewa yang dihormati, pemimpin daripada para dewa. Nah, semoga bermanfaat. Ya, cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Wah, terima kasih Romo atas Dhamma Desana atau sharing Dhamma yang disampaikan pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali dan sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada beberapa hal yang saya sendiri sangat setuju dengan apa yang Romo sampaikan. Dan di mana terkait dengan rasa iri, membanding-bandingkan, itu sudah sangat lazim sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita tidak hanya membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain, kita juga bisa jadi membandingkan kehidupan orang lain dengan orang yang lainnya lagi, seperti itu. Yang kita mungkin, saya bisa berikan satu contoh ya Romo. Misalnya ketika ada orang yang membandingkan kehidupan orang lain. Sederhananya ada orang tua nih yang bertanya kepada anak muda, ya mungkin seumuran saya seperti itu Romo.
ditanya nih kapan nikah misalnya seperti itu Romo. Jadi itu mencampuri atau mengurusi kehidupan orang lain, membandingkan dengan kehidupan orang lain. Itu temanmu sudah menikah, sudah punya anak dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan itu terlihat seperti seseorang yang peduli, padahal tidak semua orang akan senang mendapat pertanyaan seperti itu. Nanti kalau misalnya si anak muda ini, dibalik nih pertanyaannya kepada si orang tua ini, "Kapan meninggal?" Misalnya. Nanti si orang tuanya marah, tidak terima, "Oh, ini anak kurang ajar juga ya?" Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ingin saling, dihargai, ya mari kita juga, membiasakan diri untuk, tidak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau tidak, membanding-bandingkan, tidak mengurusi, dan sebagainya. Nah, karena topik yang Romo sampaikan tadi sangat menarik sekali, saya juga jadi ingin bertanya nih Romo. Ya, sebagai pembuka sesi Q&A kita pada malam hari ini, saya ingin bertanya berkaitan dengan bersyukur. Nah, saya yakin ketika kita bersyukur, berbicara tentang bersyukur, mungkin orang akan sangat mudah bersyukur ketika dia mendapatkan hal-hal yang baik atau mengalami hal-hal yang baik. Tetapi saya yakin juga ada orang-orang yang kesulitan untuk bersyukur ketika mendapatkan hal-hal yang buruk. Nah, misalnya, menginginkan si A tapi tidak didapat, ingin mencapai si B juga tidak didapat. Bagaimana kita bisa bersyukur di saat kita ada di posisi yang rendah, Romo? Terima kasih. Wah, ya pertanyaannya bagus, bagus sekali ya. Eh, Bapak Ibu saudara-saudari, betul apa yang disampaikan oleh Nadine bahwa bersyukur itu kalau misalnya lagi happy ya, lagi senang itu gampang. Tapi kalau lagi susah gimana ya? Banyak hal yang bisa kita gunakan melalui pandangan-pandangan benar, melalui ajaran-ajaran Buddha. Misalnya deh, kita mengalami satu kesulitan ya. Bahkan kesulitan itu bukan cuma sekali, dua kali, tiga kali. Dan kita melihat orang-orang kok tidak seperti saya ya, ya, tidak mengalami sakit, tidak mengalami penderitaan segala macam. Itu banyak di masyarakat. Dan apa yang terjadi? Nomor satu adalah coba kita kembali ke dalam diri kita. Sesungguhnya kita ini masih bisa hidup di dunia ini, itu adalah sebuah rasa syukur yang luar biasa. Banyak orang yang ketika menderita pun dia masih bersyukur. Kenapa? Karena dia masih bisa punya kesempatan untuk hidup, untuk bisa menerima apapun yang terjadi di dunia ini. Ya, penerimaan itu menjadi penting dalam ajaran Buddha. Artinya apa? Termasuk penerimaan perubahan. Dan ini latihan juga untuk kita semua, termasuk Nadine, termasuk saya. Ketika ada sesuatu hal yang memang terjadi pada diri kita, dan kita tidak bisa menerima kenyataan hidup, sesungguhnya disitulah penderitaan. Ya, tetapi kalau kita bisa menerima ya apapun ya yang terjadi dalam hidup kita, tidak mengeluh, ya kita mengetahui bahwa yang terjadi pada diri kita ini bukan kebetulan, pasti punya sebab-sebab, dan sebab-sebab itu saling terkait. Tentu kita tidak boleh menyalahkan diri dan juga menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Ya, maka dari itu, ya yang pertama adalah bersyukurlah kita masih hidup di dunia ini. Apapun masalahnya, kita masih bisa hidup di dunia ini, dan kita masih bisa menggunakan dhamma sebagai salah satu pedoman hidup kita. Ya, kadang banyak orang yang begini lupa Nadine. Ketika orang kena masalah dia lupa sama dhamma. Tetapi kalau orang lagi di wihara ingat sama dhamma. Tetapi kalau orang lagi kena masalah dia lupa sama dhamma gitu. Ya, bahkan ada orang yang kadang-kadang sudah putus asa. Apa saya pindah agama aja ya gitu kan? Apa saya ya apakah saya mengakhiri hidup saya ya gitu kan? Itu karena kan kebodohan batin kita. Sesungguhnya ibu dan bapak kalau kita sedang mengalami masalah, ya ingat, masalah itu pun akan muncul, berlangsung, dan lenyap. Suatu hari akan muncul, berlangsung, dan lenyap. Tidak ada yang namanya masalah itu tidak pernah selesai. Pasti masalah itu akan selesai. Tinggal masalahnya waktu aja.
dan kecepatan kita menyelesaikan masalah seperti itu. Bahkan saya pernah ingat salah satu eh, renungan. Kalau kita punya masalah malam hari ini dan kita merenungkan, dan kalau rumit sekali masalah itu, coba deh kita tidak tidak terlalu perhatikan terlebih dahulu masalah itu. Kita diam dulu, ya. Dalam bahasa lain mungkin ya kita berpikir tentang hal yang lain, ya, daripada menyesali terus kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan kesalahan ini. Ya sudah, terlambat laun, ya, kita tunggu deh misalnya besok pagi. Walaupun mungkin awalnya tidak bisa terima, sulit tidur, coba besok pagi mungkin perasaan itu sudah mulai berubah. Ya, yang namanya penyesalan, yang namanya menghakimi diri, menyesali diri, menyalahkan diri itu lambat laun mungkin akan mereda. Bahkan ketika kita merasa bersalah sekali, ya kita menjadi berkurang. Ketika apa? Ketika kita sudah lewati satu hari, misalnya satu malam gitu kan. Terus apalagi Romo misalnya, ya kita bersyukur kita masih bisa hidup, kita masih mengenal ajaran Buddha. Kita gunakan cara-cara penyelesaian melalui ajaran Buddha seperti itu. Dan ingat teman-teman, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, ya kita harus landasi dengan pikiran yang baik, ya. Jangan dengan pikiran yang buruk. Kalau pikiran buruk yang muncul, ya kita coba perhatikan bahwa pikiran ini tidak baik seperti itu. Ya, kalau kita kena masalah suatu hari, masalah itu pun akan berlalu, ya. Kan banyak juga bisa jadi orang yang sedang mendengarkan dia lagi sakit. Kenapa ya sakit saya tidak sembuh-sembuh? Ya kita merenungi aja pandangan kita, coba kita kita benar, kita coba menggunakan kata kacamata yang berbeda. Misalnya, saya sakit bukan tiba-tiba, saya sakit pasti ada penyebabnya. Ya bisa jadi karena memang sayanya kurang memperhatikan kesehatan saya sebelumnya. Andai kata saya sudah memperhatikan kesehatan saya sebelumnya, bisa jadi karena karma masa lampau. Ya, bukan berarti menyalahkan masa lampau, tapi karena memang kita yakin kita adalah pewaris karma kita sendiri. Seperti itu. Sehingga apa? Oh, saya jadikan masalah ini sebagai penyemangat hidup saya, sebagai memotivasi hidup saya, sebagai bentuk latihan kesabaran saya, sebagai bentuk apakah saya bisa menyelesaikan masalah ini eh, dengan cara-cara yang bijak seperti itu. Ya, begitu Miss Nadit. Ya, baik. Terima kasih Romo sudah dijawab pertanyaannya. Selanjutnya, dikarenakan waktu kita yang sangat terbatas, saya hanya membuka satu pertanyaan saja untuk malam hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang hadir via Zoom maupun yang menonton melalui YouTube untuk mengajukan pertanyaan, bisa bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaannya di text box yang sudah ada. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya, saya ingin sharing tentang betapa kehidupan ini harus diisi dengan hal-hal yang baik. Ya. Waktu tahun lalu saya diundang sharing dhamma, ya. Diundang sharing dhamma di satu wihara. Ya. Saya datang, kemudian saya disambut dengan baik oleh seorang pengurus. Selamat malam Romo, dia bilang kan, sambil beranjali. Selamat malam, saya bilang, itu kan. Seorang bapak-bapak yang ya belum begitu tua, ya masih 52 kalau tidak salah. Ya. Terpautin, ya masih tidak terlalu tua. Kemudian orang ini menggunakan masker. Ya. Saya kenal orang ini, dia pengurus satu wihara. Terus dia bilang begini, Romo nanti waktu Romo ceramah, saya duduknya di belakang ya, ya di luar ada masalah. Gitu. Oh iya nggak apa-apa, karena wihara itu ibu dan bapak ketika pintunya dibuka, kaca-kaca jendelanya dibuka, suaranya bisa terdengar sampai luar. Ya, oh emang kenapa? Saya bilang kan, iya Romo kalau di depan nanti kalau saya batuk, dia bilang dia lagi ada batuk sedikit sama sakit tenggorokan.
Miss Nadine. Oh iya, nanti kalau dia batuk katanya, takutnya orang-orang pada perhatiin dia dan Romo juga jadi terganggu kalau dia duduk di depan. Oh iya nggak apa-apa kata saya, nggak apa-apa kata saya gitu kan. Udah. Terus saya ceramah tuh Nadine, ceramah sampai malam, sampai jam 9 waktu itu. Terus selesai ceramah biasa saya pulang gitu kan. Pas besok paginya saya di WA ya, dikasih pesan sama pengurus yang lain. Romo nanti malam bisa baca parita nggak gitu. Katanya buat siapa gitu. Disebutin namanya buat bapak ini. Terus saya sempat bingung. Semalam saya baru ketemu saya bilang itu kan. Oh iya, ternyata habis pulang puja bakti ya orang ini istirahat mungkin menjelang pagi kambuh sakitnya. Ya yang tadi itu dibilang padahal cuma batuk-batuk doang gitu kan tapi sampai parah gitu kan. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ketika di perjalanan menuju rumah sakit ternyata orang ini sudah meninggal dunia. Ya, saya merenung ya, betapa cepatnya kehidupan. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ya, orang yang saya temuin wah waktu itu ya, terus cepat sekali meninggal dunia. Eh, dia orang baik, ya, rajin ke wihara, ya, suka berdana, menjadi pengurus wihara, dan malam itu adalah malam terakhir dia melakukan perbuatan baik dengan mengikuti puja bakti. Kita semua kadang tidak ada yang tahu Ibu dan Bapak ya, kapan kita akan seperti yang saya ceritakan tadi, pengurus yang tadi meninggal dunia. Kadang dari kita terlalu percaya diri bahwa kita tuh pasti akan panjang umurnya, ya. Padahal belum tentu Ibu dan Bapak. Nggak ada yang tahu kehidupan ini, ya. Ada orang kan yang mungkin tanpa sakit, dia tiba-tiba mengalami musibah, ya. Ada orang yang mungkin lagi happy-happy, lagi berjaya-jayanya, gitu kan, di puncak karirnya. Tetapi dia mengalami satu fenomena kehidupan, yaitu kematian. Maka dari itu Ibu dan Bapak, ini renungan untuk kita semua. Siapapun yang mendengarkan. Kadang kita itu merasa terlalu percaya diri bahwa kita pasti umurnya panjang. Seperti orang-orang tua kita yang usianya panjang. Ya. Kalau saya mengajak Ibu dan Bapak, ayo kita semua bergegas banyak berbuat baik, tidak lagi melakukan perbuatan buruk. Ya, berusaha membersihkan batin. Jangan lagi lah perbuatan buruk itu dilakukan sebisa mungkin di kehidupan kita. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Karena apa? Karena kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk itu yang akan menjadi teman perjalanan kita dalam kehidupan-kehidupan berikutnya seperti itu. Ya, jadi yang menjadi salah satu alasan saya juga kenapa saya mau sharing ya, mau berbagi ya karena saya merasa ya kita nggak tahu, mungkin aja hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa mendengarkan uraian Dhamma, tetapi belum tentu besok kita masih seperti yang kemarin, kita masih bisa hidup, bisa tertawa, masih bisa bersama keluarga. Ya, sebuah penyesalan adalah ketika kita kurang melakukan perbuatan baik di kehidupan ini, kita sudah meninggal duluan, seperti itu. Ya, makanya ini juga kan ada kenang-kenangannya ya, Miss Nadine ya. Miss Nadine hari ini menjadi moderator, saya menjadi narasumber, dan ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi salah satu renungan, bisa jadi kita nanti akan meninggal dan suara kita masih didengarkan, gambar kita masih bisa dilihat, tetapi kan kenyataannya kita belum tentu eh, akan ibaratnya usianya panjang seperti itu. Demikian ya, karena waktunya sudah mau habis. eh, Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak dimanapun berada. Eh, Selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Romo.
atas Dhamma Desana yang disampaikan. Semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma, semakin bersemangat lagi dan terus bersemangat untuk menambah kebajikan. Ya seperti yang tadi Romo sampaikan, kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Dan ya selagi kita masih hidup, mari kita terus melakukan kebajikan dan hidup penuh dengan kebermanfaatan. Ya, sebagai penutup dari ceramah Romo juga, saya saya ingat satu dalam khotbah Sang Buddha atau dalam satu sutta juga sangat berkaitan dengan apa yang Romo sampaikan. Janganlah seperti seekor sapi ya, yang badan atau hanya dagingnya saja yang bertumbuh, tetapi kebijaksanaannya tidak. Nah, ini sangat relate sekali, sangat betul sekali yang Romo sampaikan. Bagaimana selama hidup kita terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, tidak terasa, karena ceramah Romo sangat menarik, saya pun masih ingin mendengarkan lebih banyak lagi, tetapi karena waktu kita yang sangat terbatas, semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali dan mendengarkan apa yang Romo sampaikan. Ya, untuk itu sebagai penutup, saya memohon izin kepada Romo untuk membacakan Parita Patidana atau memimpin pembacaan Parita Patidana. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kebajikan ini kita lakukan, tiba saatnya kita berbagi jasa kebajikan untuk para leluhur kita semua di hari yang baik ini dengan memanjatkan patidana. Pandamayang patidanang karomase punya sida nikatasa yananya nikata nime esanjabagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dithamme capya ditawa anye maca tawerino sata titan tilokasmi te bumma catuyo nika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe natang ye patidanami anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu sesasang sijatang subah sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya untuk menutup acara kita pada malam hari ini, mari kita kembali melakukan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supardipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan
Sabe Sata Bahawantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, rangkaian acara kita pada malam hari ini. Semoga karma baik kita dapat terus bertambah, jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan juga dapat melimpah kepada semua makhluk. Saya Nadine selaku moderator juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia karena telah hadir pada malam hari ini. Semoga kita tidak ada lelahnya untuk terus mengikuti kegiatan ini.